Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat. Perkenalkan, saya Dr. Anggi Angelina Permatasari. Saya merupakan mahasiswi pasca sarjana program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Saya merupakan seorang dokter umum yang saat ini aktif berdinas di Sepolwan Lemdiklat Polri. Senang sekali rasanya kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan informasi mengenai kesehatan dan juga pelayanan lansia di rumah sakit. Meningkatnya jumlah lanjut usia merupakan dampak dari keberhasilan pembangunan kesehatan dengan menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya usia harapan hidup. Berdasarkan data kependudukan, penduduk Indonesia yang berusia lanjut pada tahun 2017 adalah sebesar 9,03% atau 23,66 juta. Sementara pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami peningkatan menjadi 27,08 juta. Dengan kecenderungan akan terus-menerus mengalami peningkatan hingga beberapa tahun ke depan. Menurut Kementerian Kesehatan, lansia adalah seseorang yang sudah memasuki usia 60 tahun atau lebih. Sedangkan pralansia adalah seseorang yang akan memasuki usia lanjut, yaitu di usia 45 hingga 59 tahun. Seiring dengan bertambahnya usia, lansia akan mengalami berbagai perubahan. Di antaranya adalah perubahan fisik, perubahan psikologis, maupun perubahan sosial. Perubahan fisik yang secara umum terjadi pada lansia adalah penurunan aktivitas fisik, penurunan fungsi pada organ-organ tubuh, mudah merasa lelah, pendengaran yang dirasakan mulai berkurang, penglihatan yang menurun, serta kulit yang sudah mulai mengalami pengeributan. Perubahan psikologis yang sering terjadi pada lansia antara lain adalah sering merasa takut, sulit tidur, merasa mudah tersinggung, hingga yang paling sering terjadi di lansia adalah gangguan depresi. Pada saat memasuki usia lansia di lingkungan sosial, hal yang sering terjadi pada lansia adalah suka menyendiri dan tidak memiliki gairah untuk bersosialisasi dengan banyak orang. Permasalahannya adalah sebagian besar lansia tidak dapat atau bahkan tidak mau untuk mengungkapkan secara jelas gangguan kesehatan yang mereka alami. Entah karena tidak mau merepotkan ataupun mengganggu anggota keluarganya dan menganggap bahwa permasalahan yang dialami oleh lansia tersebut merupakan permasalahan yang sudah biasa dialami oleh para lansia. Hal tersebut kemudian mengakibatkan gangguan kesehatan yang terjadi pada lansia seringkali luput dari perhatian tenaga kesehatan ataupun dari perhatian keluarganya sendiri. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk dapat menjaga ataupun meningkatkan kesehatan pada lansia antara lain adalah yang pertama, yaitu menerapkan pola hidup bersih dan sehat pada lansia. Yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga secara rutin sehingga badan menjadi bugar dan juga sehat. Yang ketiga adalah mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi, dan juga bernutrisi, serta menjaga pola makan. Yang keempat adalah melakukan pemeriksaan kesehatan rutin secara berkala di fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit. Lantas,
Bagaimana sih pelayanan kesehatan lansia yang tersedia di rumah sakit? Yuk kita cari tahu. Rumah sakit dapat membantu untuk meringankan permasalahan yang terdapat pada lansia, khususnya permasalahan di bidang kesehatan, dengan menyediakan tim geriatri terpadu. Tim geriatri terpadu terdiri dari berbagai macam profesi, antara lain adalah dokter umum, dokter spesialis, perawat, ahli gizi, fisioterapis, farmasi, dan juga petugas sosial medis. Adapun pelayanan kesehatan yang disediakan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah poliklinik geriatri. Dokter akan melakukan pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh pada pasien geriatri dengan menggunakan pengkajian komprehensif pasien geriatri. Melalui pemeriksaan ini, permasalahan-permasalahan kesehatan pada pasien-pasien lansia ataupun geriatri akan dapat diidentifikasi dan selanjutnya diberikan pelayanan yang terpadu. Apabila dianggap diperlukan, maka pada kasus tertentu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium ataupun pemeriksaan radiologi. Dan selanjutnya pasien juga dapat dirujuk ke spesialis terkait yang sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dialaminya. Pelayanan selanjutnya yang diberikan adalah rawat inap. Untuk pasien geriatri yang dalam kondisi sakit dan membutuhkan rawat inap, akan mendapatkan pelayanan dari tim geriatri ataupun dari spesialis lain apabila dibutuhkan, tergantung dari kondisi pasien pada saat penilaian oleh dokter. Rawat inap geriatri berbeda dalam hal kemampuan fungsional pasien yang selalu diusahakan agar dapat menjadi optimal, sesuai dengan kondisi penyakitnya dan tata laksana yang lebih terpadu. Pelayanan selanjutnya yang tersedia di rumah sakit adalah pelayanan kunjungan rumah. Pasien-pasien lansia ataupun geriatri yang karena kondisinya membutuhkan perawatan di rumah dapat dilakukan kunjungan dan juga pemeriksaan secara periodik oleh perawat yang berpengalaman dan masih berada di bawah pengawasan dokter. Berbagai pelayanan tersebut disertai dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai di rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan juga kualitas hidup pada lansia. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai kesehatan dan juga pelayanan lansia di rumah sakit. Saya harap informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat khususnya dalam menjaga dan juga meningkatkan kualitas kesehatan lansia di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lansia sehat, Indonesia kuat.